Walaupun mengalami tumor otak dan tidak bisa menggerakkan tubuhnya dengan normal, tapi Liu bisa menggerakkan hatinya untuk jatuh cinta dengan seorang wanita. Apalagi wanita itu juga memberikan tanda-tanda bahwa ia juga suka kepada Liu. Hanya Yaya satu-satunya wanita yang mau berteman dengan Liu seumur hidupnya. Tapi apakah Yaya benar-benar menyukai Liu? Atau ia hanya ingin bermain-main saja? Disinilah Liu mengetahui yang sebenarnya. Saat Liu menggandeng tangan Yaya di tempat umum, Yaya malah berkata ingin ke toilet. Tentu saja Liu percaya dan membiarkan Yaya pergi. Tapi saat sudah cukup jauh, Yaya malah melambaikan tangan dan mengucapkan selamat tinggal. Inilah saat terakhir bagi Liu bertemu dengan wanita yang dicintainya itu. Jadi sekarang tidak hanya otaknya yang bermasalah, tapi hatinya juga. Sampai-sampai Liu sangat frustasi dan menyumpal mulutnya dan tenggorokannya dengan permen yang begitu banyak sampai Liu kesulitan bernafas. Untunglah neneknya melihat dan cepat-cepat mengeluarkan gumpalan permen itu dari mulutnya. Alhasil Liu harus dioperasi tenggorokannya dan barulah di kondisi seperti ini, ibunya merasa bersalah atas semua perbuatan dan perkataannya. Ibunya meminta maaf karena sempat ingin membuang Liu dan perkataan itu didengar Liu karena Liu bersembunyi di dalam koper. Disitulah awal mula Liu merasa hidupnya tidak ada arti dan sangat benci dengan ibunya. Padahal ibunya sendirilah yang melahirkannya dengan kondisi seperti ini. Beginilah penyesalan seorang ibu karena sudah menyakiti perasaan anaknya yang mengalami kelainan tumor otak. Sang nenek pun langsung membawa Liu meminta ampun kepada dewa setelah kondisinya membaik. Tapi masih ada satu hal yang mengganggu pikirannya, yaitu wanita yang dicintainya terus muncul dalam mimpi Liu. Tapi saat wanita itu sudah pergi meninggalkan Liu untuk selamanya, saat ini hanya neneknya lah tempat Liu bercerita karena selama ini hanya sang nenek yang mendukung semua hal apapun yang ingin dilakukan Liu selayaknya manusia normal. Neneknya pun menyampaikan bahwa ada paket yang baru saja sampai untuk Liu. Ternyata itu adalah surat dari kampus normal tempat Liu mendaftar. Surat itu berisi pengumuman bahwa Liu diterima di kampus normal walaupun ia memiliki kelainan fisik dan juga tumor otak. Ternyata Liu selama ini diam-diam mendaftar di kampus normal walaupun hal itu dilarang oleh ibunya. Mendengar berita ini, neneknya pun sangat bangga karena Liu akhirnya bisa memulai untuk menggapai cita-citanya menjadi seorang guru. Pria disabilitas yang mengalami tumor otak ini sangatlah senang setelah mendengar ada salah satu kampus orang normal yang cukup tenar telah menerimanya. Sudah banyak sekali kesulitan yang dilewati oleh Liu sampai-sampai ia sempat ingin mengakhiri hidupnya. Mulai dari pertengkaran besar dengan ibunya karena sang ibu mengatakan bahwa tidak ingin anak sepertinya, dan Liu juga sudah ditinggal begitu saja dengan wanita yang ia suka. Kini Liu mendapatkan kembali harapan untuk hidup. Liu juga akan pergi bersama rombongan paduan suara neneknya yang akan tampil dalam acara festival. Tapi neneknya malah mendapat kabar bahwa promotor acara tersebut malah kabur dan membawa uang semua peserta. Tapi untunglah neneknya ternyata belum membayar ke promotor dan uang mereka semua masih aman. Alhasil mereka pun memutuskan untuk datang ke acara salah satu perusahaan bus yang sempat memperlakukan Liu dengan buruk. Perusahaan itu mengundang Liu dan keluarganya, dan dalam forum ini perusahaan itu menyampaikan maaf kepada Liu dan keluarganya. Tapi saat melihat mereka diberikan sembako, Liu sempat merasa marah, dan saat Liu dipersilahkan untuk memberikan pidato, disinilah Liu menyampaikan bahwa ia sangat berharap bahwa orang dengan kekurangan fisik sepertinya janganlah hanya dijadikan sebagai media mencari perhatian. Ia tidak mau dikasihani dan hanya ingin diterima dengan normal di masyarakat. Mendengar pernyataan Liu, semua orang pun sepertinya sangat terpukul. Liu benar-benar sangat lega bisa menyampaikan pemikirannya di forum yang besar dan ia berharap bisa melanjutkan hidupnya.